Pernah dengar kisah tentang seorang penjual sayur biasa yang hidupnya berubah total hanya karena satu pelanggan misterius? Awalnya semua tampak sederhana, sampai pada suatu pagi, lamaran mengejutkan di tengah pasar membuat semua orang terdiam. Tapi tunggu dulu, itu baru permulaan. Karena di balik senyum ramah dan pakaian sederhana, pria ini menyimpan rahasia yang tak pernah dibayangkan siapapun. Kalau kamu mau tahu kelanjutannya, pastikan kamu subscribe dulu supaya nggak ketinggalan setiap episodenya. Fajar baru saja menyapu langit, udara masih dingin, dan embun menempel di dedaunan. Di sudut pasar yang belum terlalu ramai, seorang wanita paruh baya bernama Busari sudah sibuk menata sayur-sayuran di lapaknya. Tangannya cekatan, memindahkan kol, wortel, dan bayam ke keranjang-keranjang rotan yang rapi. Meski hidupnya serba pas-pasan, senyum Busari selalu hadir, seolah ia menyimpan kebahagiaan kecil di tengah kerasnya hidup. Hari itu, seperti biasa, pembeli mulai berdatangan. Ada yang menawar, ada yang hanya melihat-lihat. Bu Sari melayani semua dengan ramah. Lalu, datanglah seorang pria yang wajahnya tidak terlalu dikenal para pedagang. Pakaiannya sederhana, kemeja kusam, celana kain polos, dan topi yang sedikit menutupi wajahnya. Ia berdiri cukup lama di depan lapak Busari, mengamati sayur-sayur yang segar itu. Busari menyapanya, "Silakan Pak, mau beli apa?" Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu menunjuk beberapa ikat kangkung dan tomat. Setelah menimbang dan menghitung harga, Busari menyebutkan jumlahnya. Anehnya pria itu memberikan uang lebih banyak dari yang seharusnya. Lalu berkata singkat, "Sisanya untuk ibu saja, buat doa baik." Tanpa menunggu balasan, ia pergi begitu saja. Busari sempat tertegun. Jarang sekali ada pembeli yang memberi uang lebih tanpa alasan. Ia mengira mungkin pria itu hanya orang baik hati yang kebetulan lewat. Namun, sejak hari itu, pria yang sama mulai datang setiap pagi. Selalu membeli sayur, selalu memberi uang lebih, dan selalu pergi dengan senyum yang sulit ditebak. Pedagang lain mulai memperhatikan. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa sebenarnya pria misterius itu. Tapi Busari tak ingin berpikir jauh. Baginya, setiap pembeli adalah rezeki, tak peduli siapa dia. Yang penting, dagangannya laku, dan ia bisa membawa pulang uang untuk kebutuhan anak semata wayangnya. Namun, Busari tak tahu bahwa pertemuan sederhana ini adalah awal dari cerita besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya, sosok pria misterius itu kembali muncul. Selalu di waktu yang hampir sama, sekitar pukul 6 pagi, ketika embun masih menempel di plastik-plastik tenda para pedagang. Busari mulai hafal langkahnya, pelan tapi pasti dan selalu berhenti tepat di depan lapak sayurnya, namanya baru terungkap hari itu. Saat Busari sedang sibuk melayani pembeli lain, pria itu membantu mengambilkan kantong plastik untuk seorang ibu muda yang menggendong anak. "Terima kasih, Pak," kata si ibu muda, lalu bertanya, "Namanya siapa, Pak?" Dengan senyum tipis ia menjawab, "Danu." Busari mengangguk pelan. Akhirnya ia tahu nama pria itu, Pak Danu. Nama yang sederhana sama seperti penampilannya. Tapi ada sesuatu pada caranya menatap dan berbicara, singkat tapi penuh perhatian, yang membuat Busari merasa ada hal yang belum ia mengerti. Setiap kali bertransaksi, Pak Danu tetap melakukan kebiasaannya, membayar lebih dari harga yang disebutkan lalu berkata, "Sisanya untuk ibu." Saat Busari menolak, ia hanya menjawab, "Nggak apa-apa, saya senang belanja di sini." Dan seperti biasa, ia pergi cepat, tanpa banyak bicara. Gosip mulai beredar di antara para pedagang. Ada yang bilang, Pak Danu itu duda kaya yang sedang mencari istri. Ada yang bilang dia perantau yang sedang kesepian. Bahkan ada yang bercanda kalau Pak Danu itu mata-mata pasar yang sedang memantau pedagang. Semua hanya tebakan iseng, tapi membuat Busari sering tersenyum sendiri. Namun, di balik semua itu, Busari juga mulai merasa penasaran. Mengapa pria itu selalu datang hanya ke lapaknya, bukan ke lapak lain? Mengapa ia tidak pernah terlihat berbicara
dengan pedagang lain apalagi tawar-menawar, dan yang paling membuatnya bingung. Mengapa tatapan Pak Danu selalu terasa seperti menyimpan cerita yang sangat panjang? Hari itu, setelah membeli sayur dan memberikan uang lebih seperti biasa, Pak Danu sempat berkata pelan, "Ibu, kalau hujan deras nanti sore, jangan pulang. Terlalu cepat ya." Lalu ia pergi meninggalkan Bu Sari yang hanya bisa berdiri memandangi punggungnya sambil bertanya-tanya. Maksudnya apa? Bu Sari tak tahu, ucapan itu akan menjadi awal dari kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu langit mendung sejak siang. Angin berembus kencang, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Pasar mulai sepi, beberapa pedagang buru-buru menutup lapak untuk menghindari hujan lebat. Bu Sari hampir ikut membereskan dagangannya ketika ia teringat ucapan Pak Danu pagi tadi. "Kalau hujan deras nanti sore, jangan pulang terlalu cepat." Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya. Awalnya ia ingin mengabaikannya, tapi entah kenapa hatinya menahan untuk tidak beranjak. Tetes-tetes hujan mulai jatuh, makin lama makin rapat, memukul atap tenda pasar. Air mengalir di sela-sela jalan, becek. Bu Sari tetap duduk di bangku kecilnya, merapikan sisa sayuran. Lalu dari kejauhan, di bawah payung hitam besar, muncullah Pak Danu. Ia berjalan perlahan, menembus hujan, sambil membawa tas kain besar di tangannya. Sampai di depan lapak, ia menaruh tas itu di meja Bu Sari. "Untuk ibu," katanya singkat. Bu Sari membuka tas itu dengan penasaran. Di dalamnya ada jas hujan baru, sepatu bot karet, dan termos berisi teh hangat. Bu Sari tertegun. "Pak, ini terlalu banyak. Saya nggak bisa terima," ucapnya mencoba menolak. Tapi Pak Danu hanya tersenyum kecil. "Saya nggak mau lihat ibu basah kuyup lagi seperti kemarin. Saya cuma mau ibu sehat." Kata-kata itu membuat Bu Sari terdiam. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan tapi juga rasa penasaran yang semakin dalam. Mengapa pria ini begitu perhatian padanya, padahal mereka baru saling kenal? Saat Bu Sari ingin mengucapkan terima kasih, Pak Danu sudah melangkah pergi di tengah hujan. Langkahnya mantap, tanpa menoleh ke belakang, dan entah mengapa, hati Bu Sari berdebar, bukan karena hujan, tapi karena ia mulai merasakan bahwa kehadiran pria ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun, yang Bu Sari belum tahu, perhatian kecil ini hanyalah pintu pertama menuju rahasia yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, hujan kembali turun sejak subuh. Pasar tampak lengang, hanya pedagang yang benar-benar membutuhkan penghasilan harian yang datang membuka lapak. Bu Sari tetap hadir, berbekal jas hujan dan sepatu bot karet pemberian Pak Danu kemarin. Udara pagi itu dingin menusuk, dan kabut tipis menyelimuti jalanan menuju pasar. Bu Sari sedang menata sayurannya saat melihat Pak Danu berjalan ke arahnya. Kali ini ia tidak membawa payung, hanya memakai mantel hujan tebal berwarna abu-abu. Wajahnya terlihat sedikit basah, tapi senyumnya tetap ada. "Mau beli kangkung sama bayam lagi, Pak?" sapa Bu Sari sambil tersenyum. Pak Danu mengangguk, lalu membantu Bu Sari menata beberapa keranjang yang mulai miring karena terkena angin. "Kalau angin kencang begini, hati-hati, Bu. Banyak tenda bisa roboh," katanya sambil memperbaiki tali pengikat tenda. Tak lama kemudian, angin benar-benar bertiup kencang. Tenda di lapak sebelah terlepas dan hampir menimpa Bu Sari. Refleks, Pak Danu menarik tubuh Bu Sari menjauh, membuatnya terhindar dari tiang besi yang jatuh. "Ibu nggak apa-apa?" tanya Pak Danu. Matanya menatap khawatir. Bu Sari menggeleng, masih terkejut. "Enggak, Pak. Terima kasih." Suaranya sedikit bergetar. Saat suasana mulai tenang, Pak Danu membantunya membereskan lapak lebih awal. "Kalau hujan deras, jangan memaksa jualan terlalu lama. Rezeki nggak akan kemana," ucapnya sambil memegang bahu Bu Sari sebentar, lalu berjalan pergi seperti biasa. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini langkah Pak Danu terlihat lebih pelan, seakan ia menunggu Bu Sari memanggilnya. Tapi Bu Sari hanya berdiri diam, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di keramaian pasar. Ada rasa hangat yang tertinggal di dadanya, dan rasa penasaran yang makin tak tertahankan.
Bu Sari mulai sadar, kehadiran pria ini bukan sekadar kebetulan. Pagi itu pasar lebih ramai dari biasanya. Udara cerah, sinar matahari menembus celah-celah tenda, membuat sayuran di lapak Bu Sari terlihat segar berkilau. Bu Sari sedang sibuk melayani pembeli ketika melihat sosok Pak Danu mendekat. Tidak seperti biasanya, ia datang tanpa membawa kantong belanja. Setelah antre sebentar, Pak Danu berdiri di depan lapak, tersenyum lalu berkata, "Boleh saya duduk sebentar, Bu?" Pertanyaan itu membuat Bu Sari sedikit heran. Biasanya, pria ini hanya membeli dan pergi cepat. Tanpa pikir panjang, Bu Sari mempersilahkan. Mereka duduk di bangku kayu kecil di belakang lapak. Awalnya hanya membicarakan hal-hal ringan, cuaca, harga sayur yang naik turun, dan keramaian pasar. Tapi perlahan pembicaraan mengalir lebih dalam. Pak Danu bercerita ia sudah lama tinggal di kota ini, tapi jarang bersosialisasi. Ia suka pasar karena menurutnya, disinilah orang-orang masih ramah dan jujur. Bu Sari mengangguk setuju. "Iya, Pak. Walau kadang ada yang nakal juga, tapi sebagian besar orang di sini saling jaga." Kemudian ada satu kalimat dari Pak Danu yang membuat Bu Sari terdiam. "Saya sudah sering melihat orang kehilangan semuanya, tapi yang bertahan biasanya mereka yang punya hati tulus seperti ibu." Tatapan matanya dalam, seolah ia pernah mengalami sesuatu yang besar dalam hidupnya. "Bu," Sari ingin bertanya lebih jauh, tapi ia merasa belum waktunya. Ada perasaan bahwa jika ia memaksa, pria ini akan kembali menutup dirinya. Jadi ia hanya tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha jujur dalam dagang." Sebelum pergi, Pak Danu membeli beberapa ikat sayur seperti biasa, membayar lebih, dan berkata, "Besok saya mau ajak Ibu melihat sesuatu. Kalau Ibu mau." Bu Sari mengerutkan dahi. "Melihat apa, Pak?" Pak Danu hanya tersenyum. "Besok saja Ibu tahu." Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Bu Sari pulang dengan rasa patah hasad yang begitu besar. Dan sedikit rasa berdebar yang sulit ia jelaskan. Keesokan paginya, Bu Sari datang lebih awal ke pasar. Seperti janjinya kemarin, Pak Danu sudah berdiri di dekat lapaknya. Senyum tipisnya sama seperti biasa, tapi ada sesuatu di tatapan matanya yang membuat Bu Sari merasa ini akan jadi hari yang berbeda. "Ibu ikut saya sebentar ya." "Nggak lama," kata Pak Danu. Bu Sari ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ia menitipkan lapaknya ke tetangga pedagang, lalu berjalan mengikuti Pak Danu, melewati lorong-lorong pasar yang belum sepenuhnya ramai. Mereka berhenti di depan sebuah toko alat tulis besar di tepi jalan. Di dalam, Pak Danu berbicara sebentar dengan kasir, lalu memanggil Bu Sari masuk. "Ini untuk anak Ibu," ucapnya sambil menyerahkan satu set perlengkapan sekolah baru. Tas, sepatu, seragam, bahkan buku-buku. Bu Sari terkejut. "Pak, ini terlalu banyak, saya nggak bisa." Pak Danu memotong. "Saya sudah lihat sendiri kemarin anak Ibu bolos karena seragamnya robek. Jangan tanya bagaimana saya tahu. Anggap saja ini rezeki." Hati Bu Sari bergetar. Ia merasa campur aduk, senang, terharu, tapi juga bingung mengapa pria ini begitu perhatian padanya dan anaknya. Mereka bukan keluarga, bahkan baru beberapa minggu saling kenal. "Kalau saya boleh tahu, Bapak kerja apa?" tanya Bu Sari pelan. Pak Danu hanya tersenyum. "Saya kerja di sekitar sini. Yang penting, saya punya cukup untuk membantu orang yang saya anggap berharga." Sebelum Bu Sari sempat menanggapi, ia sudah membayar semua perlengkapan itu, menyerahkannya kepada Bu Sari, lalu mengantarnya kembali ke lapak. "Jangan lupa, Ibu. Ada hal-hal yang lebih penting daripada uang, seperti rasa saling jaga." Bu Sari berdiri di sana, memandangi punggung Pak Danu yang menjauh di tengah hiruk-pikuk pasar. Dalam hatinya, ia tahu, pria ini bukan orang biasa. Tapi siapa dia sebenarnya masih menjadi misteri besar. Pagi itu, pasar lebih riuh dari biasanya. Bukan karena harga cabai yang naik, tapi karena satu topik yang sedang jadi bahan pembicaraan di antara para pedagang. Semua berawal dari kejadian kemarin ketika hampir seluruh lapak melihat Pak Danu mengantar Bu Sari membawa banyak barang untuk anaknya. "Wah, Bu Sari sekarang punya donatur ya?"
Celetuk salah satu pedagang sayur sambil tersenyum menggoda. Donatur apanya, itu mah calon suami. Sahut pedagang tempe di sebelah, membuat yang lain tertawa. Bu Sari hanya tersenyum kecut, pura-pura sibuk menata dagangan. Sebenarnya ia tidak keberatan jika orang salah paham, tapi gosip pasar kadang bisa menjadi pisau tajam. Ia khawatir anaknya mendengar hal yang tidak-tidak. Saat Pak Danu muncul di lorong pasar, bisik-bisik langsung merambat seperti angin. Beberapa pedagang pura-pura sibuk, tapi matanya mengikuti setiap langkahnya. Pak Danu seolah tidak peduli, tetap berjalan menuju lapak Bu Sari dengan senyum tipisnya. "Mau beli seperti biasa, Bu," katanya, seakan tidak mendengar bisik-bisik di sekeliling. Bu Sari melayaninya dengan wajah datar, berusaha menutupi rasa canggung. Tapi setelah transaksi selesai, Pak Danu sempat menatapnya lama. Ibu kelihatan resah. "Kenapa?" Bu Sari menghela napas. "Bapak nggak dengar? Semua orang membicarakan." Kita." Pak Danu tersenyum kecil. "Kalau mereka mau bicara, biarkan saja. Yang penting kita tahu niat kita." Ucapannya terdengar sederhana, tapi entah kenapa mampu menenangkan hati Bu Sari. Saat Pak Danu pergi, beberapa pedagang masih menatap. Sebagian dengan rasa penasaran, sebagian lagi dengan tatapan sinis. Bu Sari sadar, ini baru awal. Gosip di pasar bisa tumbuh cepat, dan ia tidak tahu akan berubah menjadi apa. Tapi jauh di lubuk hati, ia mulai merasa, mungkin gosip itu tidak sepenuhnya salah. Siang itu pasar mulai sepi. Banyak pedagang berkemas lebih awal karena langit tampak gelap. Bu Sari sedang menghitung sisa dagangannya ketika dua pria asing datang menghampiri lapaknya. Wajah mereka keras, suara mereka dingin. "Ibu Sari?" tanya salah satunya. Bu Sari mengangguk hati-hati. "Kami dari koperasi. Ibu sudah telat bayar cicilan 3 bulan. Hari ini kami minta lunas." Wajah Bu Sari memucat. Ia memang pernah meminjam uang untuk modal dagangan ketika musim hujan, tapi penjualan belakangan menurun. "Pak, saya belum ada uangnya. Bisa saya cicil minggu depan?" Pintanya pelan, salah satu pria itu tertawa sinis. "Aturannya jelas, Bu. Kalau nggak bayar barang ibu kami sita." Isa mulai meraih keranjang sayur dan timbangan dagangan. Tepat saat itu sebuah suara dalam terdengar dari belakang. "Lepaskan!" Semua menoleh. Pak Danu berdiri di sana, wajahnya tenang tapi tatapannya menusuk. Ia melangkah maju, berdiri di antara Bu Sari dan dua pria itu. "Berapa hutangnya?" tanya Pak Danu singkat. Mereka menyebut angka. Tanpa banyak bicara, Pak Danu mengeluarkan dompetnya, menghitung beberapa lembar uang, dan menyerahkannya. "Lunas. Sekarang pergi." Kedua pria itu saling pandang, lalu pergi tanpa protes. Setelah mereka menghilang, Bu Sari menatap Pak Danu dengan mata berkaca-kaca. "Pak, kenapa Bapak melakukan ini? Saya bahkan belum cerita soal hutang itu, Pak." Danu tersenyum samar. "Kalau kita sering berada di pasar, kita akan tahu siapa yang punya masalah, walau mereka tidak mengatakannya. Dan saya tidak suka melihat orang baik diintimidasi." Bu Sari ingin berterima kasih, tapi kata-katanya tercekat. Ada rasa haru, tapi juga rasa penasaran yang semakin menumpuk. Siapa sebenarnya pria ini? Dari mana ia tahu begitu banyak? Sebelum pergi, Pak Danu hanya berkata, "Besok malam, saya mau bicara serius sama ibu. Kalau ibu mau, saya akan ceritakan sedikit tentang saya." Dan malam itu, Bu Sari sulit tidur, membayangkan apa yang akan ia dengar keesokan harinya. Pagi itu pasar kembali ramai seperti biasa, tapi hati Bu Sari terasa berat. Semalaman ia memikirkan semua bantuan yang sudah Pak Danu berikan, dari perlengkapan sekolah anaknya, melunasi utang, hingga perhatian kecil setiap hari. Ia mulai merasa, ini terlalu banyak. Ketika Pak Danu datang seperti biasa, Bu Sari menyambutnya dengan senyum tipis, berbeda dari biasanya. Setelah transaksi selesai, ia berkata, "Pelan, Pak Danu, saya mau ngomong. Tolong jangan salah paham." Pak Danu menatapnya tenang. "Silakan, Bu." Bu Sari menarik napas. "Saya berterima kasih atas semua yang Bapak lakukan, tapi saya tidak mau terus bergantung pada Bapak. Saya takut nanti orang mengira saya memanfaatkan Bapak." Pak Danu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Ibu, saya membantu karena saya mau,
bukan karena ibu meminta. Kalau orang mau bicara, biarkan saja. Yang tahu kebenarannya cuma kita. Tapi, Pak, saya juga ingin bisa berdiri di kaki sendiri, lanjut Busari. Pak Danu mengangguk. Dan saya menghormati itu, tapi saya juga ingin ibu tahu, hidup ini lebih mudah kalau kita mau saling menolong. Tidak semua orang punya niat tersembunyi. Kata-kata itu membuat hati Busari bergetar. Oda ingin percaya dewa kaum mereka, tapi rasa takut akan omongan orang tetap ada. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan. Baiklah Pak, terima kasih. Sekali lagi, Pak Danu menatapnya lama, lalu berkata, kalau begitu, biar saya bantu ibu sekali lagi. Bukan dengan uang, tapi dengan sesuatu yang akan membuat dagangan ibu laris. Sebelum Busari sempat bertanya, Pak Danu sudah pergi, meninggalkan janji yang membuatnya penasaran seharian. Hari itu suasana pasar agak berbeda. Sejak pagi, Busari melihat beberapa pembeli baru berdatangan ke lapaknya. Anehnya, mereka semua bilang hal yang sama. Kata Pak Danu, sayur di sini paling segar. Dalam hati, Busari tersenyum, mungkin ini yang dimaksud Pak Danu kemarin, membantu tanpa uang. Menjelang siang, saat pasar mulai sepi, Pak Danu datang. Kali ini ia tidak langsung membeli sayur. Ibu, malam ini, kalau tidak keberatan, saya ingin mengajak ibu makan malam, katanya tenang. Busari sedikit terkejut. Makan malam? Untuk apa, Pak? Supaya kita bisa bicara lebih leluasa. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan. Jawabnya sambil menatap lurus, seolah memastikan Busari tidak menolak. Awalnya Busari ragu. Ia jarang keluar malam, apalagi bertemu seorang pria yang belum ia kenal sepenuhnya. Tapi entah kenapa, ada rasa percaya yang membuatnya mengangguk. Baiklah, Pak, tapi saya bawa anak saya, ya. Pak Danu tersenyum hangat. Tentu, saya senang kalau bisa mengenalnya. Malam itu, Busari dan anaknya tiba di sebuah rumah makan sederhana. Bukan restoran mewah seperti yang ia bayangkan. Pak Danu sudah menunggu duduk di meja pojok dekat jendela. Mereka makan bersama diselingi obrolan ringan tentang masa kecil, makanan favorit dan cerita-cerita lucu di pasar. Namun di tengah makan, Pak Danu berkata pelan, Busari, saya ingin ibu tahu hidup saya tidak seperti yang orang lihat. Ada alasan kenapa saya selalu berpakaian sederhana, kenapa saya selalu ke pasar ini, dan kenapa saya memilih lapak ibu. Busari menatapnya, menunggu kelanjutan kata-kata itu. Tapi, Pak Danu hanya tersenyum, meneguk tehnya, lalu berkata, belum saatnya, tapi saya janji waktunya akan datang. Malam itu, Busari pulang dengan hati hangat, tapi pikirannya penuh tanda tanya. Dan ia tidak sadar, janji itu akan terbayar dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu pasar berjalan seperti biasa, pedagang sibuk menata dagangan, pembeli tawar-menawar, dan aroma sayur segar bercampur bau bumbu masakan mengisi udara. Busari sedang melayani pembeli ketika tiba-tiba suasana di lorong pasar mulai riuh. Beberapa pedagang melongok ke arah pintu masuk, wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Di antara kerumunan, muncul Pak Danu, namun kali ini penampilannya berbeda. Ia tidak memakai kemeja kusam atau topi lusuh, melainkan kemeja putih rapi dengan celana panjang hitam. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kecil berwarna merah. Tanpa ragu, ia berjalan menuju lapak Busari. Semua mata mengikuti setiap langkahnya. Pedagang yang biasanya sibuk pun ikut berhenti bekerja, menonton apa yang akan terjadi. Busari yang awalnya tersenyum melihat kedatangan Pak Danu, kini bingung melihat perubahan penampilannya. Pak, ada apa? Tanyanya. Pak Danu berdiri, tepat di depannya, menatap mata Busari dengan tatapan mantap. Lalu ia membuka kotak merah itu, menampilkan sebuah cincin perak sederhana, namun berkilau. Busari, suaranya jelas terdengar di tengah hiruk-pikuk pasar yang mendadak sunyi. Saya mungkin bukan orang yang ibu kenal luar dalam, tapi saya tahu saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama ibu. Maukah ibu menikah dengan saya? Kerumunan langsung bergemuruh. Ada yang bersorak, ada yang bertepuk tangan, ada juga yang menutup mulutnya kaget.
Beberapa pedagang bahkan berdiri di kursi untuk melihat lebih jelas. Bu Sari terdiam. Wajahnya memanas, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka lamaran itu datang secepat ini, apalagi di depan semua orang di pasar. Ia menatap cincin itu, lalu menatap mata Pak Danu yang penuh keyakinan. Tanpa sadar air matanya menggenang. Namun, bibirnya belum mengucap jawaban. Ia masih terpaku di antara rasa bahagia, terkejut, dan bingung. Sementara itu, seluruh pasar menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Dan pagi itu, Bu Sari sadar, hidupnya sudah berada di persimpangan besar. Lamaran Pak Danu kepada Bu Sari menjadi topik utama di pasar keesokan harinya. Sejak subuh, gosip sudah beredar dari satu lapak ke lapak lain. Para pedagang yang kemarin menjadi saksi berebut menceritakan ulang momen itu lengkap dengan versi mereka masing-masing. "Aduh, romantis banget, sampai saya merinding," kata pedagang bumbu sambil menata dagangannya. "Romantis apanya? Bisa saja itu cuma trik laki-laki buat cari perhatian," balas pedagang ayam di sebelahnya. Pembeli pun ikut penasaran. Banyak yang mampir ke lapak Bu Sari bukan hanya untuk membeli sayur, tapi untuk bertanya-tanya. "Bu Sari, kemarin itu beneran dilamar di depan semua orang? Ih, saya nggak nyangka, kayak di sinetron," tanya seorang ibu muda sambil tersenyum lebar. Bu Sari hanya menjawab dengan senyum tipis. Dalam hatinya ia masih memikirkan lamaran itu. Cincinnya kini tersimpan rapi di rumah. Ia belum memberi jawaban pasti. Baginya, ini bukan hanya soal rasa, tapi juga soal masa depan dan keyakinan. Pak Danu pagi itu datang seperti biasa. Kali ini mengenakan pakaian sederhana lagi, seolah lamaran kemarin hanya mimpi. Beberapa pedagang langsung menyapanya dengan godaan. "Wah, calon pengantin lewat!" Pak Danu hanya tersenyum santai. Saat sampai di lapak Bu Sari, ia menatapnya sebentar. "Saya tidak memaksa ibu menjawab sekarang. Ambil waktu yang ibu butuhkan. Saya hanya ingin ibu tahu. Niat saya sungguh-sungguh." Ucapan itu membuat beberapa pedagang yang mendengar terdiam. Ada sesuatu di nada suaranya, tenang tapi penuh keyakinan, yang membuat gosip tadi terasa seperti suara hampa. Namun tidak, semua orang senang. Di sudut pasar, sekelompok pedagang berbisik pelan, tatapannya penuh rasa curiga. Kalau dia benar-benar serius, kenapa bajunya kemarin beda sekali? Jangan-jangan dia ini orang kaya nyamar, mau beli pasar kita? Gosip itu menyebar cepat, seperti api yang merambat di jerami kering. Dan tanpa disadari Bu Sari, omongan inilah yang akan membuka pintu ke rahasia terbesar Pak Danu. Malam itu, Bu Sari duduk di ruang tamu kecil rumahnya. Lampu redup, suara hujan di atap terdengar jelas. Di meja, kotak cincin dari Pak Danu tergeletak, terbuka, memantulkan kilau kecil setiap kali tersapu cahaya lampu. Anaknya Rani sedang tidur di kamar. Sesekali Bu Sari menatap pintu kamar itu sambil bertanya pada diri sendiri. Jika ia menerima lamaran itu, apakah hidup Rani akan lebih baik atau justru penuh masalah baru? Sejak lamaran di pasar, hatinya tidak tenang. Ia teringat sorak-sorai orang, tatapan penuh harap dari beberapa pedagang, tapi juga bisikan sinis yang sampai ke telinganya. "Beda dunia, nggak akan cocok," begitu kata salah satu tetangga pasar. Keesokan paginya di lapak, Bu Sari memberanikan diri untuk berbicara pada Pak Danu. "Pak, saya pikir-pikir kita ini dari dunia yang berbeda. Saya cuma penjual sayur, Bapak. Entah siapa sebenarnya. Kalau saya terima, saya takut nanti Bapak menyesal." Pak Danu menatapnya dalam, lalu tersenyum tipis. "Ibu, saya tidak melamar ibu karena siapa ibu di mata orang. Saya melamar karena saya tahu hati ibu seperti apa. Dan itu tidak akan berubah, meskipun dunia kita berbeda." Bu Sari terdiam. Kata-kata itu hangat, tapi hatinya masih penuh keraguan. Ia takut perbedaan status akan menjadi jurang di masa depan. Namun sebelum ia sempat menjawab, Rani datang berlari ke lapak sambil tersenyum lebar. "Bu, aku tadi di sekolah cerita soal Pak Danu. Teman-teman bilang ibu beruntung." Bu Sari menatap anaknya, lalu menatap Pak Danu. Ada rasa hangat mengalir, tapi bayangan akan masa depan tetap menghantui. Ia belum memberi jawaban, dan Pak Danu seolah mengerti. "Saya akan menunggu, Bu.
katanya singkat, sebelum berjalan pergi meninggalkan pasar. Dan sejak hari itu, Bu Sari tahu, ia hanya punya sedikit waktu untuk memutuskan. Pagi itu, udara pasar terasa lebih hangat meski matahari belum terlalu tinggi. Bu Sari sedang menata sayur ketika Rani, anak semata wayangnya, datang membawa bekal sekolah yang belum disentuh. "Bu, boleh aku ngomong sesuatu?" tanya Rani sambil duduk di bangku kecil dekat lapak. Bu Sari menatapnya heran. "Apa, Nak?" Rani menarik napas dalam lalu berkata, "Aku suka sama Pak Danu, dia baik, perhatian, dan aku lihat caranya melihat ibu itu beda. Dia benar-benar sayang sama ibu." Bu Sari tersenyum tipis. "Rani, kita nggak tahu siapa sebenarnya dia. Ibu takut kalau nanti kita kecewa." "Tapi Bu," Rani menatap ibunya lekat-lekat, "kecewa itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau kita takut mencoba padahal ada kesempatan buat bahagia." Kata-kata itu membuat Bu Sari terdiam. Ia tak menyangka putrinya yang masih muda bisa bicara sedewasa itu. Rani melanjutkan, "Aku nggak peduli kalau dia kaya atau miskin. Yang penting dia bikin ibu tersenyum lagi. Aku udah lama nggak lihat ibu tertawa lepas." Hati Bu Sari bergetar. Ia tahu anaknya tidak sedang bercanda. Rani meraih tangannya dan berkata pelan, "Kalau ibu mau, aku setuju. Aku malah senang kalau nanti kita punya keluarga yang lengkap." Sejak hari itu, kata-kata Rani terus terngiang di telinga Bu Sari. Restu dari anaknya seperti membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Ia mulai berpikir, mungkin menerima lamaran Pak Danu bukanlah ide yang buruk. Namun di balik semua itu, Bu Sari belum tahu bahwa keputusan ini akan membawanya pada sebuah kebenaran yang mengubah segalanya. Hari itu, pasar terasa berbeda. Sejak pagi, aroma masakan dari dapur para pedagang sudah memenuhi udara. Tenda-tenda berwarna-warni dipasang di lorong tengah pasar, dihiasi bunga-bunga sederhana. Semua orang tahu hari ini adalah hari pernikahan Bu Sari dan Pak Danu. Tidak ada gedung mewah, tidak ada undangan berlapis emas. Semua berjalan sederhana tapi penuh cinta. Para pedagang bahu-membahu menata kursi plastik, menyusun hidangan, dan bahkan membuat panggung kecil dari meja-meja kayu. Bu Sari mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau muda, riasannya tipis, tapi senyum di wajahnya membuatnya tampak bersinar. Pak Danu datang dengan setelan jas abu-abu yang rapi, namun tetap mempertahankan kesan sederhana yang sudah menjadi ciri khasnya. Acara dimulai dengan doa bersama, lalu akad nikah yang berlangsung singkat namun khidmat. Saat ijab kabul diucapkan, seluruh pasar bersorak gembira. Beberapa pedagang meneteskan air mata, sebagian lagi bertepuk tangan sambil berteriak, "Hidup pengantin baru." Setelah itu, mereka makan bersama di meja panjang yang dipenuhi hidangan dari para pedagang, sayur lodeh dari warung Bu Tatik, ayam goreng dari lapak Pak Rudi, hingga kue-kue manis dari Bu Ratna. Di tengah tawa dan cerita, Bu Sari memperhatikan Pak Danu yang sesekali menghilang dari kerumunan, berbicara dengan beberapa orang berpakaian rapi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ketika ia bertanya, Pak Danu hanya menjawab singkat, "Teman-teman lama." Malam menjelang pesta sederhana itu ditutup dengan ucapan terima kasih dari pasangan pengantin kepada semua yang hadir. Namun di mata Pak Danu ada kilatan yang belum pernah Bu Sari lihat sebelumnya, seperti seseorang yang memegang rahasia besar, menunggu waktu untuk mengungkapkannya, dan ia tidak tahu bahwa waktu itu akan tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. 2 hari setelah pesta pernikahan, suasana pasar kembali normal. Setidaknya di permukaan, Bu Sari kembali berjualan seperti biasa, ditemani senyum-senyum jahil para pedagang yang masih menggoda pengantin baru. Pak Danu juga sesekali datang, seperti biasa membeli sayur, berbicara sebentar, lalu pergi. Namun pagi itu sebuah kejutan datang. Beberapa mobil hitam berhenti di depan pasar. Dari dalam keluar beberapa pria berpakaian rapi, mengenakan jas dan hakelecana nama. Mereka berjalan langsung menuju lapak Bu Sari, diikuti tatapan heran seluruh pedagang. Salah satu dari mereka berkata, "Selamat pagi, Bu.
Kami dari manajemen pasar. Kami di sini atas undangan Pak Danu. Sebelum Bu Sari sempat bertanya, suara langkah kaki yang ia kenal muncul dari arah pintu masuk. Pak Danu berjalan pelan, kali ini mengenakan jas resmi lengkap dengan dasi. Wajahnya tampak lebih tegas, dan semua mata tertuju padanya. "Teman-teman," katanya lantang, "saya ingin memperkenalkan diri dengan sebenarnya. Nama lengkap saya adalah Daniel Pratama. Saya pemilik pasar ini." Kerumunan langsung riuh. Beberapa pedagang menutup mulutnya, kaget. Sebagian saling pandang tidak percaya. Bu Sari terpaku. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Semua sikap sederhana, pakaian lusuh dan gerak-gerik diam-diam yang selama ini ia lihat, ternyata bagian dari penyamaran. Pak Danu melanjutkan, "Saya menyamar selama ini bukan untuk menipu, tapi untuk mengerti bagaimana kehidupan para pedagang di sini. Dan di tengah itu semua, saya menemukan seseorang yang membuat saya ingin berhenti berkeliling." Tatapannya jatuh pada Bu Sari. Beberapa pedagang bertepuk tangan, yang lain masih tercengang. Ada yang terlihat malu karena pernah bergosip buruk. Bu Sari berdiri membeku, antara kagum, terkejut, dan sedikit marah karena rahasia ini disimpan begitu lama. Tapi di balik semua itu ada rasa hangat, karena kini ia tahu semua perhatian Pak Danu selama ini bukan basa-basi, melainkan pilihan hati yang tulus. Kabar bahwa Pak Danu adalah pemilik pasar menyebar lebih cepat daripada aroma gorengan yang baru digoreng. Sejak pagi, hampir semua pedagang membicarakannya. Ada yang memuji, ada yang masih tidak percaya, dan tidak sedikit yang tiba-tiba berubah sikap. Pedagang yang dulu sering menyindir Bu Sari kini tersenyum manis setiap kali lewat di depan lapaknya. "Selamat ya, Bu. Beruntung sekali dapat suami seperti Pak Danu," ucap salah satu pedagang yang dulu paling vokal bergosip. Bu Sari hanya tersenyum tipis. Ia ingat betul kata-kata mereka dulu, tapi memilih tidak membalas. Ada juga yang mendekati Pak Danu, menawarkan kerjasama atau mengeluh soal biaya sewa lapak. Anehnya, Pak Danu menanggapinya dengan sabar, bahkan mencatat setiap keluhan. "Kita akan bicarakan satu persatu," katanya. Namun, tidak semua orang senang. Di sudut pasar, beberapa pedagang berbisik dengan nada sinis. "Pantas saja dia selalu keliling pasar. Dia cuma mau mengawasi kita dari dekat," ujar salah satunya. Ucapan itu sampai ke telinga Bu Sari, tapi ia memilih diam. Ia tahu tidak semua orang bisa menerima perubahan dengan lapang dada. Sore harinya, Pak Danu menghampiri Bu Sari. "Saya tahu ini akan membuat hidup kita berubah. Akan ada yang mendekat karena ingin untung, ada juga yang menjauh karena iri. Tapi saya janji kita akan hadapi bersama." Bu Sari menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak pengungkapan itu, ia tersenyum penuh keyakinan. "Saya siap, Pak." Hari itu, meski pasar terasa lebih ramai dari biasanya, Bu Sari merasa hatinya justru lebih tenang. Ia mulai memahami bahwa kehidupan baru yang menunggunya tidak hanya penuh kemewahan, tapi juga ujian, dan ia tidak akan menghadapinya sendirian. Sejak pengungkapan identitas Pak Danu, hidup Bu Sari berubah drastis. Kini ia tinggal di rumah besar di pinggiran kota, dengan halaman luas dan ruang tamu yang terasa seperti dari majalah. Semua fasilitas yang dulu hanya bisa ia lihat di televisi, kini ada di sekitarnya. Namun Bu Sari tidak membiarkan kemewahan itu mengubah dirinya. Setiap pagi, ia tetap bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan untuk Rani, lalu menuju pasar. Beberapa orang sempat heran. "Bu, kan sekarang sudah nggak perlu jualan. Kenapa masih mau repot-repot?" Bu Sari hanya tersenyum. "Pasar sudah jadi bagian dari hidup saya. Saya nggak mau melepaskannya." Pak Danu mendukung keputusannya. Bahkan ia sering ikut duduk di lapak sekadar membantu melayani pembeli. Pemandangan itu membuat banyak orang kagum. Seorang pemilik pasar duduk di bangku kecil, menimbang sayur bersama istrinya. Meski begitu, perubahan tetap terasa. Pedagang yang dulu jarang menyapanya, kini sering datang membawa hadiah kecil atau
sekadar mencari perhatian. Ada juga pembeli baru yang sengaja datang hanya untuk melihat lapak pengantin pemilik pasar. Di rumah, Bu Sari mulai belajar hal-hal baru. Pak Danu mengajarinya mengatur keuangan, membaca laporan, bahkan ikut dalam rapat manajemen pasar. Awalnya Bu Sari canggung, tapi ia sadar, ini bagian dari tanggung jawab barunya. Malam itu, sambil duduk di teras rumah, Bu Sari berkata pelan, "Pak, saya bahagia, tapi saya ingin kita tetap seperti dulu. Sederhana, dekat dengan orang-orang, dan gak lupa dari mana kita mulai." Pak Danu menggenggam tangannya. "Itu juga yang saya mau, Bu, dan selama kita bersama, kita akan tetap seperti itu." Bu Sari tersenyum. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, mereka sudah memilih jalan yang akan dijalani bersama, jalan yang memadukan kesederhanaan dan kehidupan baru yang penuh tanggung jawab. Beberapa minggu setelah kehidupan baru mereka, berjalan Bu Sari mulai memperhatikan sesuatu yang mengganggu hatinya. Di pasar, masih banyak pedagang kecil yang berjualan di pinggir jalan tanpa tenda, kepanasan di siang hari, dan kehujanan di musim hujan. Suatu malam, Bu Sari membicarakannya dengan Pak Danu. "Pak, kita ini punya pasar yang luas, tapi kenapa masih banyak pedagang yang enggak kebagian tempat?" Pak Danu mengangguk pelan. "Itu masalah lama, sewa lapak jadi kendala, banyak yang enggak sanggup bayar. Kalau begitu, kenapa enggak kita buatkan area khusus gratis sewa untuk mereka yang benar-benar butuh?" Usul Bu Sari. Mata Pak Danu berbinar. "Itu ide bagus, Bu. Kita akan bangun pasar kecil di bagian belakang, khusus untuk pedagang kecil." Beberapa hari kemudian, pembangunan dimulai. Para pedagang heran melihat deretan tenda baru dipasang dengan rapi. Saat diumumkan bahwa lapak-lapak itu gratis untuk pedagang kecil, banyak yang terharu. Ada yang langsung menangis saat namanya dipanggil untuk menempati tempat baru itu. Peresmian pasar kecil itu dilakukan sederhana. Bu Sari memotong pita sambil dikelilingi para pedagang penerima lapak. "Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Kita sama-sama mulai dari bawah, dan saya ingin semua orang punya kesempatan yang sama," ucapnya dengan suara bergetar. Sejak hari itu, pasar menjadi lebih hidup. Pedagang yang dulu berjualan di trotoar kini punya tempat layak, pembeli pun lebih nyaman berbelanja. Banyak yang mulai memanggil area baru itu dengan nama Pasar Sari, sebagai bentuk penghormatan pada ibu penjual sayur yang kini menjadi istri pemilik pasar. Melihat semua itu, Bu Sari merasa hatinya penuh. Ia tahu, inilah cara terbaik untuk membalas semua kebaikan yang pernah ia terima, dengan menebarkan kebaikan lagi kepada orang lain. Pagi itu, matahari memancar lembut di pasar. Lapak-lapak baru yang dibangun di belakang mulai ramai oleh pembeli. Tawa anak-anak pedagang terdengar bercampur dengan suara tawar-menawar. Bu Sari berjalan pelan menyusuri lorong, menyapa satu persatu pedagang yang kini tersenyum lega, meski kini ia tinggal di rumah besar, kebiasaannya tak pernah berubah. Ia tetap bangun subuh, menyiapkan sayur untuk dibawa ke lapak. Rani sering bertanya, "Bu, kan sekarang kita nggak perlu jualan. Kenapa Ibu masih mau repot?" Bu Sari hanya menjawab, "Karena pasar ini bukan cuma tempat jualan, Nak. Pasar, ini rumah kita." Pak Danu pun tetap setia duduk di bangku kecil di samping lapak, melayani pembeli, bercanda dengan pedagang, dan mendengarkan keluhan mereka. Wajahnya selalu terlihat tenang, seolah semua kemewahan yang dimilikinya tidak lebih berharga dari hubungan yang ia bangun dengan orang-orang di pasar. Siang itu, seorang pedagang tua menghampiri Bu Sari. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena lapak baru itu, saya mungkin sudah berhenti jualan. Sekarang saya bisa terus cari nafkah buat keluarga." Bu Sari tersenyum, menepuk bahunya. "Kita semua sama, Pak. Kalau kita saling jaga, rezeki akan ikut menjaga kita." Menjelang sore, pasar mulai sepi. Bu Sari duduk di lapaknya, memandang keramaian yang perlahan mereda. Angin sore berembus lembut, membawa aroma sayur segar dan gorengan hangat. Ia merasa damai. Ia menoleh ke Pak Danu yang sedang berbicara dengan sekelompok pedagang, lalu tersenyum dalam hati.
Dari seorang penjual sayur sederhana, ia kini menjadi istri pemilik pasar. Tapi yang paling ia syukuri bukanlah harta atau status, melainkan kesempatan untuk tetap hidup sederhana, dekat dengan orang-orang yang ia sayangi, dan memberi makna bagi banyak orang. Dan di sanalah ia sadar, kadang kebahagiaan bukan soal seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa kuat kita bertahan di tempat yang membuat hati kita merasa pulang. Dan begitulah akhir kisah Bu Sari dan Pak Danu, dari pertemuan sederhana di sudut pasar hingga menjadi perjalanan penuh kejutan dan kebahagiaan. Kisah yang mengingatkan kita bahwa kebaikan hati bisa mengubah takdir. Kalau kamu suka cerita ini dan ingin mendengar kisah-kisah inspiratif lainnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan terus ikuti cerita-cerita seru berikutnya.